Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, kelancaran dalam berternaknya. Dan dimana kali ini kita akan membahas faktor utama 3 penyebab indukan entok itu tidak bertelur banyak ataupun indukan entok telurnya sedikit. Penyebabnya apa dan bagaimana, apa yang kita lakukan dan apa yang membuat itu terjadi. Tonton sampai selesai, simak sampai selesai, jangan di skip pastinya, agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap dan pastinya tidak gagal paham. Pada indukan entok, masa bertelur, masa panen DOE itu adalah hasil utama yang kita tunggu-tunggu dalam ternak entok sistem pembibitan. Karena jumlah telur yang sedikit akan menyebabkan kerugian, apalagi telur yang sedikit dan itu pun tidak fertil ataupun tidak menetas. Itu malah menyebabkan problem yang sangat besar dalam peternakan kita. Dan kali ini kita akan membahas 3 penyebab yang utama kenapa indukan entok itu bertelur sedikit. Untuk faktor menyebabkan indukan entok telur sedikit dan tidak maksimal dalam produksinya, yang pertama yaitu masalah usia teman-teman. Usia indukan entok itu sangatlah berpengaruh. Indukan ataupun pejantan itu sangat pengaruh dalam sistem pembibitan dalam ternak entok. Karena dimana indukan entok dalam usia tua untuk yang betina itu mungkin akan mempengaruhi dalam produksinya, produktivitas dan produksi telur indukan entok tersebut. Mungkin kebanyakan itu rata-rata biasanya indukan entok itu bertelur 10 ke atas. Biasanya itu sekisaran kurang lebih 15 butir. Dimana jika indukan entok itu kurang dari 10 butir bertelurnya, itu menjadi problem bagi kita ataupun peternak. Dimana dalam indukan entok jika usianya itu sudah terlalu tua, itu akan menyebabkan penurunan secara produksi dan maupun kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita harus perlu memerhatikan usia berapa sih kita itu harus ternak entok pembibitan, usia berapa indukan entok yang bagus. Bisa dicek di video Kang Roy sebelumnya, sudah pernah Kang Roy bahas. Yang kedua yaitu masalah pakan teman-teman, dimana tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pembibitan ini pun juga berpengaruh dalam ransum pakannya. Walaupun tidak seperti ternak entok sistem pedaging atau pembesaran, tetapi sistem pembibitan ini pun juga mempengaruhi ransum pakan apa yang kita berikan, suplemen ransum pakan apa yang kita kasih pada indukan entok. Dimana ransum pakan yang dimakan oleh entok atau yang kita berikan setiap harinya pada indukan entok kita itu akan mempengaruhi produksinya itu bagus atau tidak, bagaimana perkembangan indukan ataupun pejantan itu bisa berkembang dengan baik, menghasilkan telur dengan baik atau tidak, itu juga berpengaruh teman-teman. Dimana indukan entok pun juga butuh nutrisi, suplemen kandungan yang dibutuhkan dalam memproses produksi, dimana antara lainnya yaitu masalah protein, kalsium, vitamin, karbohidrat dan lain sebagainya. Masih banyak sekali nutrisi yang harus dikandung atau yang harus dipenuhi dalam indukan entok. Dan mungkin teman-teman jika harga pakannya sangat tinggi dalam membeli pakan pabrikan, teman-teman bisa mengantisipasi atau memberikan solusi Kang Roy, yaitu berikan suplemen-suplemen untuk indukan entok kita itu cepat bertelur atau perangsang itu lewat minuman. Karena dimana kita ketahui bahwa probiotik yang membuat entok kita itu atau merangsang entok kita itu cepat bertelur, itu jika dikasihkan dalam minuman itu tidak perlu membutuhkan banyak dibandingkan kita membeli pakan pabrikan khusus petelur. Jadi sangat beda sekali ya teman-teman. Next kita akan bahas bagaimana itu perbedaannya dan bagaimana keunggulan dan keuntungannya. Jadi kita fokus di sini faktor indukan entok tidak bertelur banyak. Yang kedua tadi yaitu masalah pakan. Terus selanjutnya yaitu masalah pejantan teman-teman.
Pejantan ini sangatlah penting sekali. Kita itu harus memiliki pejantan yang tangguh, kokoh, dan pastinya bermanfaat buat indukan kita. Karena apa? Faktor pejantan ini kurang lebih kisaran 40% yang akan mensukseskan ternak entok pembibitan kita. Karena dimana pejantan ini samator di dalam kandang kita cukup perlu satu pejantan, kita bisa membuahi 5-8 indukan. Jadi kita itu harus memilih pejantan yang super tangguh beneran teman-teman. Jadi tidak asal memilih pejantan dibandingkan memilih indukan. Jadi memilih pejantan ini sangatlah penting sekali kita perhatikan dengan teliti, yang bagaimana kita beli pejantan itu yang bisa mengawini atau membuahi indukan entok itu dengan baik. Karena faktor pejantan ini sangat menentukan dimana mungkin problem lainnya telur entok itu banyak, tetapi kenapa kok tidak fertil? Itu salah satunya yaitu disebabkan karena faktor pejantan. Mungkin dari pejantan membuahi indukan dalam prosesnya itu tidak masuk dalam indukan teman-teman. Jadi untuk pejantannya itu anunya itu tidak masuk di dalam proses pembuahan si indukan. Jadi perlu kita ketahui bahwa memilih pejantan ini perlu kita ekstra dalam memilih atau membeli si pejantan, baik dari peternak maupun di pasar dan lain sebagainya. Karena pejantan ini sangat menentukan sekali. Mungkin jika indukan entok teman-teman itu telurnya sedikit, itu karena juga faktor pejantan ini juga berpengaruh. Karena mungkin pejantannya itu tidak rajin ngawin, tidak sregep wik-wik ya teman-teman, itu sangat berpengaruh sekali dan akan bisa menyebabkan kerugian dalam ternak entok di peternakan kita. Jadi kita perlu ekstra dan perlu keseriusan dalam memilih pejantan, karena kita cukup mempunyai satu pejantan. Kita bisa mempunyai indukan banyak, 5-8 indukan, maksimal 8 indukan ya menurut Kang Roy. Maksimal 8, kalau lebih baiknya itu satu pejantan 5 indukan, 5-6 indukan. Jadi kita itu perlu memilih pejantan yang bagus. Untuk indukannya kita juga usahakan yang bagus, tetapi tidak se-ekstra dalam memilih pejantan. Karena proses yang paling penting buat sistem pembibitan, bagaimana kita berhasil tidaknya, yang paling utama juga pejantan itu paling utama teman-teman. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak, semoga menginspirasi dan mengedukasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.